Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Nadiatul Aulia Putri dengan NIM 2020122104. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas 6 MSDM semester 6. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi sebagai tugas akhir dari mata kuliah teori pengambilan keputusan, yakni yang pertama, materi tentang akurasi dan kecepatan, dan yang kedua, contoh bias dalam SDM, dan yang ketiga, pengertian teori pengambilan keputusan karyawan baru dan pembobotan kriterianya. Nah teman-teman, pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang pengertian akurasi dan kecepatan, yaitu keputusan merupakan pilihan yang dibuat dari sejumlah alternatif yang ada. Akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan keputusan mana yang akan kita ambil. Ukuran seberapa baik sebuah sistem atau model dalam melakukan klarifikasi atau prediksi dengan membandingkan hasil yang dihasilkan dengan hasil yang sebenarnya. Dalam dunia statika dan pembelajaran mesin, akurasi adalah salah satu matrik evaluasi yang paling umum digunakan untuk mengukur performa sebuah modelnya. Nah, kesimpulannya yaitu, kalau menurut saya, keputusan berdasarkan pengalaman merupakan keputusan yang cepat dan akurat, karena sebelumnya kita sudah dihadapkan dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka itu memperkirakan suatu keadaan dapat sedikit lebih cepat memperhitungkan untung ruginya, yang baik dan buruk keputusan yang akan dihasilkannya tersebut. Nah, contohnya sebagai berikut, ada 2 toko. Yang pertama kita sebut dengan toko A dan yang kedua kita sebut dengan toko B. Saya berbelanja kerudung di toko A. Penjualannya sangat tidak ramah sekali dan harganya lumayan murah. Sedangkan saya berbelanja di toko B. Penjualannya sangat ramah sekali, sedangkan harganya sedikit mahal. Dengan pengalaman saya di atas, saya lebih memilih berbelanja di toko B karena penjualannya yang ramah. Kita akan lebih tertarik daripada penjual yang tidak ramah, sedikit mahal karena kualitas penawaran dan penjualannya lebih bagus. Nah, pembahasan yang kedua nih, bagaimana sih penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Nah, contoh kesimpulannya sebagai berikut. Pengambilan keputusan sederhana maupun kompleks untuk menghindari berbagai risiko merupakan salah satu elemen penting yang mendukung kelancaran bisnis. Setiap perusahaan yang dipilih tentu berdampak terhadap keberhasilan organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kini, era digital membutuhkan dukungan teknologi untuk mendukung operasi dan kegiatan bisnis loh. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi menyediakan sejumlah informasi bagi pengambil keputusan, membantu mempercepat proses, dan peningkatan efisiensi bisnis. Nah, contohnya sebagai berikut, tentang subjek manusia, di mana pengembangan tidak hanya memperhatikan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh algoritma yang bias, tetapi juga proaktif dalam upaya mereka untuk meminimalkannya. Atau saya lebih jelaskan lebih mudahnya ya teman-teman, model tersebut bertujuan untuk membantu daerah dalam memutuskan apakah seseorang anak harus dikeluarkan dari keluarganya karena penganiayaan itu bergantung pada data historis yang memiliki bias diskriminatif yang tidak diinginkan melalui check dan balance yang diterapkan selama proses pengembangan, seperti memprioritaskan desain yang terbuka dan transparan. Ditemukannya ketidaksetaraan pada alat tersebut, akibatnya Counturi menggunakan model tersebut hanya sebagai alat penasehatnya dan asisten dalam pengambilan keputusan dan pelatihan penggunaan tentang kekeliruan dan kesenjangannya. Nah teman-teman, kita sudah masuk pembahasan yang ketiga nih, yaitu tentang proses pengambilan keputusan karyawan baru, kriteria, dan pembobotan kriteria. Nah, pembahasan yang pertama yaitu
Proses pengambilan keputusan karyawan baru untuk posisi customer service berperan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggannya pada saat, sebelum, dan sesudah. Yang satu yaitu menanggapi keluhan pelanggan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai produk atau layanan. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggannya. Yang keempat, memberikan solusi di tiap kendala yang dihadapi pelanggan atau dengan pelanggan dengan bahasa yang sebelumnya tidak kita pahami. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang metrik keputusan dan hasilnya juga ya. Seperti di atas contohnya, ada kandidat 5, 1, 2, 3, 4, dan 5 kandidatnya, dan kriterianya, kriteria 1 itu pengalaman kerja, yaitu pengalaman kerja yang relevan dianggap penting dalam melaksanakan tugas yang baik, itu bobotnya ada 30%. Dan kriteria 2 yaitu keahlian komunikasi. Keahlian komunikasi juga customer benar-benar memahami dan mau membantu masalah pelayanan tersebut, itu bobotnya 25%. Dan yang ketiga itu, atau disebut juga kriteria 3, memberikan kualitas layanan customer, itu juga kemampuan menyelesaikan masalah dan harus memberikan solusi yang cepat kepada pelanggan yang melakukan komplain. Jadi pihak customer kita itu harus menerima komplain yang baik dan komplain yang buruk gitu. Itu bobotnya 20%. Dan yang kriteria 4 itu memberikan informasi tentang produk atau layanan yang diberikan, yaitu mampu memberikan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan sebelum dan sesudah melakukan pembelian produk atau jasa kita. Contohnya itu kayak kita itu menawarkan sebuah kerudung, kayak pihak customer itu harus memberikan pelayanan itu kayak, oh iya ini kerudungnya gini kayak gitu. Dan yang kriteria terakhir, kriteria 5, memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, yaitu harus meyakinkan pelanggan tersebut agar berminat terhadap pelayanan jasa atau produk tersebut. Itu bobotnya 10%. Nah, dari hasil kandidat 1 sampai 5 itu kandidat yang paling besar yaitu kandidat nomor 2. Kenapa? Karena dari setiap skor seperti di atas, itu skor yang paling besar itu 7,75, yaitu dari kandidat 2. Ya teman-teman, kita sudah di akhir pembahasan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, atau dapat kekeliruan dalam ucapan saya juga mohon maaf. Sekali lagi saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih teman-teman.